Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk periode tanggal 11 Maret 2022 hari Jumat ya, sampai dengan Senin tanggal 14 Maret 2022. Jadi seperti biasanya untuk analisa saham harian saya bahasnya waktu sesi 1 break ya. Jam sekarang adalah jam 1 lebih 12 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi bukan pada saat closing ya. Tujuannya supaya setelah saya bahas saya upload di YouTube, jadi yang subscribe ya bisa nonton langsung. Kemudian ada kesempatan untuk buy ya, kalau misalnya masih bagus sesuai dengan yang saya sebut di video ya, seperti itu ya. Jadi ada kesempatan untuk buy untuk besoknya Senin supaya kalau misalnya jual, kalau misalnya masih bagus ya, menurut saya sih masih cenderung profit ya, seperti itu ya. Jadi walaupun 1 atau 2% biasanya ada beberapa saham yang bagus ya, bisa dapat profitnya seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan aja lancar. Saya bahas ini bagian kedua, saya sudah bahas 8 saham sebelumnya. Bagian pertama linknya ada di video deskripsi di bawah ini ya. Untuk saham Antam, Telkom, Adaro, MPPA, Ali, BBNI, BBB, dan MLPL. Itu yang pertama. Yang kedua ini saya mulai langsung dengan PTBA. Jadi untuk PTBA ini uptrendnya masih cukup bagus ya. Kalau kita lihat di sini area support terdekatnya atau buy and weakness-nya di 3290. Nah, ini garisnya sudah saya berikan juga di 3480. Artinya kalau misalnya buy and weakness kalau nggak dikasih di sini ya, kalau dia sudah mulai naik lagi ke atas 3480, kalau mau buy silakan. Buy-nya bertahap aja. Kalau dia naik lagi ke atas high yang sebelumnya di sini 3580, boleh tambah lagi atau average up ya, seperti itu ya, karena jalurnya uptrendnya masih cukup bagus ya. Jadi kalau mau buy sebelumnya, kalau ketinggalan ya disinilah kesempatan untuk buy. Jadi jangan sampai Anda itu punya niat yang jelek ya. Jadi jangan sampai karena Anda ketinggalan kemudian sudah naik tinggi Anda doakan koreksi ya, seperti itu ya. Koreksi sedalam-dalamnya Anda doakan ya, supaya Anda bisa beli di harga murah. Jadi itu jangan seperti itu ya, karena ada yang sudah beli di harga bawah, kalau Anda doakan turun ya terus terang aja kan nanti jadi nggak jadi profit tinggi ya, seperti itu ya. Karena ada yang beberapa untuk investasi tujuannya mulia ya, ada yang untuk menyekolahkan anaknya, kemudian ada yang untuk umroh ya, seperti itu ya. Ada untuk yang ingin beli motor baru atau sepeda motor baru atau mau renovasi rumah dan sebagainya, seperti itu ya. Jadi kita jangan mendoakan yang jelek hanya karena Anda belum beli sahamnya ya, kepengen beli murah, enggak ya. Karena market selalu kasih kesempatan ya. Ini contohnya ya, salah satunya kalau dia pullback ya. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu takut, jangan terlalu agresif, seperti itu ya. Jadi kalau dia turun dibayar 3290, lebih baik jual dulu, maksimum di 3180 ya, 2 titik ini ya. Kalau dia turun ya di bawah 3180, ada kemungkinan dia lanjut lagi koreksinya ya, seperti itu. Area buy and weakness ada 2, 3290 atau 3100. Jadi kalau nggak mau buy sekarang, tunggu aja di area 3290 atau 3100. Artinya kalau dia turun misalnya ya, saya nggak mendoakan turun, enggak ya, jangan salah paham. Kalau dia turun kemudian dia bersih rebound atau naik, barusan kita buy, seperti itu ya, mantul istilahnya ya. Kurang lebih cukup untuk PTBA. Berikutnya untuk ITMG. Jadi ITMG ini area buy and weakness sudah saya sebutkan ada 2 titik ya, 2 garis 27750 dan 26000. Memang di sini nggak sampai turun di bawah 26000 tapi sudah saya sebutkan ya, kalau sudah berhasil naik lagi ke atas 27750 boleh buy. Nah, sesi 1 break Mas Suntar kok dia koreksi ya, sebenarnya kalau sudah buy ya pasang stop lossnya di 26000. Memang agak jauh ya, karena fluktuasinya dia lumayan tinggi ya. Jadi garisnya pasang stop lossnya di 26.000 kalau sudah buy on weakness di sini ya. Atau mau buy on weakness yang belum punya ya 26.000 atau 24.000. Itu maksimum di 24.000 ya. Tapi kalau dia sudah turun lagi di bawah 24.000, kita jangan buy on weakness ya. Nanti trennya dia akan berusaha sudah berubah jadi downtrend, malah lanjut lagi ke bawah ya. Jadi ini 24.000 itu maksimumnya kalau mau buy on weakness, kalau tunggu koreksinya ya. Jadi kita belinya kalau sudah berhasil rebound atau mantul barusan kita buy. Buy-nya bertahap aja. Jangan terlalu takut ya, karena ini sudah saya gambarkan. Ini kalau kita cari garis trendline-nya dari supportnya ya, support dari trendline-nya ini masih di atasnya. Jadi sementara ini untuk NTMG dia masih cukup bagus ya, seperti itu ya. Apakah masih bisa naik lagi selama dia berada di atas 24.000? Saya yakin ini masih ada peluang untuk naik lagi lah, seperti itu ya. Juga perlu diperhatikan jadwal pembagian dividen ya, kalau ada ya, karena biasanya kalau untuk dividen yield-nya untuk ITMG kalau nggak salah sih dia bakalan tinggi ya, karena profitnya naik tinggi ya. Karena dividen payout-nya menurut saya sih lumayan bagus ya. Mudah-mudahan dia dividen yield-nya tinggi, bisa naik lagi ya menjelang kumtitnya. Saya nggak tahu kapan ya, nanti silakan dicek lagi. Setahu saya sih masih belum ya, begitu ya. Ya mudah-mudahan aja masih bisa naik lagi. Menurut saya sih masih cukup bagus ya, seperti itu. Untuk kesempatan untuk buy-nya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk UNTR. Ini area buy and weakness sudah saya sebutkan ada 3 area ya. Jadi kalau koreksi naik ke atas 26.325 boleh buy ya, seperti itu ya.
banyak bertapa aja sudah saya sebutkan, naik ke atas 27125 mau tambah lagi silakan, naik ke atas 27700 tambah lagi silakan. Jadi garis-garis ini ada dua fungsi ya. Kalau dia naik ke atas kita boleh tambah lagi atau average up. Kalau dia turun itulah acuannya untuk pemasangan trailing stop atau stop loss ya, seperti itu ya. Nah, sebelumnya ada yang tanya di grup saya, Pak Sunar, kalau average up kan buy lagi nanti average-nya naik dong. Begitu ya. Ya memang benar. Tapi kalau average up-nya naik itu kan resiko nanti Pak Sunar kalau dia turun. Iya kalau turun. Tapi kalau uptrend-nya masih bagus ya, saya selalu menyarankan average up kalau dia breakout ke atas resisten di atasnya lagi ya. Karena kalau kita average up, nilai profit rupiah kita kan bertambah ya, seperti itu ya. Jadi kalau takut turun lagi ya pasang trailing stop ya, seperti itu ya. Jadi ini seperti sebelumnya di sini ya. Ini sudah saya bimbing dari awal. Kalau dia breakout ke atas, boleh tambah lagi atau average up ya. Naik lagi, tambah lagi, naik lagi, tambah lagi. Porsinya itu disesuaikan. Jadi jangan sampai kalau misalnya belinya di sini, belinya 10 lot, kemudian naik lagi, terus Anda greedy belinya 1000 lot. Iya kalau dia naik, sudah terjadi ngomongnya gampang. Kalau turun lagi, jadi tetap disamakan ya, seperti itu ya. Jadi naik lagi ya, paling belinya sekitar 10 lot atau 20 lot paling banyak ya, seperti itu ya. Jadi dia pakai sistem average up. Nah, di sini kalau kita average up ya lumayan profitnya. Ini sudah saya bimbing dari awal ya, garis-garisnya seperti itu ya. Jadi di sinilah kesempatan untuk buy. Tadi sudah saya gambarkan 2 titik di sini ya. Di sini kan hari ini sudah rebound ya. Jadi kesempatan untuk buy. Banyak bertapa aja, jangan terlalu agresif ya. Sambil perhatikan apakah ada aksi korporasi pembagian dividen ya. Karena biasanya kalau cum date besoknya dia bisa gap down ya, seperti itu ya. Seperti contoh BBRI hari ini ya. Kemarin cum date-nya, hari ini dia gap down. Jadi perlu diperhatikan juga. Tapi di sini saya fokusnya di pergerakan harganya. Kadang-kadang mungkin beritanya kalau ketinggalan silakan tulis di kolom komentar ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk konstruksi BUMN ya. Nah, Wika begitu ya. Kira-kira bagaimana Pak Sunar Wika? Memang Wika ini sudah saya gambarkan dia masih downtrend ya. Walaupun sekarang dia candle hijau ya terakhir ya. Belinya itu sesuai dengan garis yang sudah saya berikan. Naik ke atas 1050 boleh buy ya. Kok nggak sekarang Pak Sunar, lebih baik tunggu aja naik ke atas 1050 itu paling cepat karena trennya dia masih downtrend. Kita jangan terlalu agresif dalam arti masih tetap sama ya. Tahun lalu sudah saya sebutkan waktu dia naik rally ini ya. Kalau ciri khasnya untuk saham-saham konstruksi BUMN, dia kalau naiknya itu bertahap ya, berhari-hari, berminggu-minggu dan berbulan-bulan. Jadi kita jangan takut ketinggalan ya. Belinya bertahap aja, naik ke atas 1050 kita buy, nyicil aja, naik lagi kita tambah lagi. Disesuaikan aja sesuai dengan risiko profil masing-masing. Mau setiap lipatan Rp10 tambah lagi atau Rp20 terserah Anda ya. Jadi Anda atur sendiri, tapi garisnya di sini sudah saya berikan. Naik ke atas 1145 boleh tambah lagi atau average up. Kita jangan takut terhadap resisten Pak Sunar. Ini 2 kali terakhir gagal ya, dia turun lagi. Nah, ini kalau naik ke atas 1145, apakah kita average up atau take profit ya? Kalau menurut saya sih masih boleh average up ya. Tapi perkara dia kalau misalnya dalam perjalanannya dia gagal ya, di sanalah Anda harus pasang trailing stop ya, seperti itu ya. Karena terus terang kalau kita bicara mengenai analisa teknikal ya, seperti itu ya, resisten ya, kita jangan sampai analisa teknikal itu dibuat pedoman menjadi tembok ya, tembok yang menghalangi kita untuk profit lebih banyak ya, seperti itu ya. Jadi kalau breakout resisten, dia akan membentuk resisten lebih tinggi lagi di atasnya ya, seperti itu ya. Kalau uptrendnya sudah mulai bagus, apalagi uptrendnya masih strong ya, seperti itu ya. Jadi jangan terlalu takut. Jangan terlalu greedy juga ya. Yang penting kan garis-garisnya sudah saya berikan untuk pemasangan trailing stop atau stop loss. Ya kan? Jangan terlalu tanya terus target price-nya di mana atau take profit-nya di mana gitu ya. Kalau tanya target price sih boleh aja, ini resistennya sudah saya berikan ya. Kalau take profit, kapan Pak Sunar kalau mau take profit atau profit taking ya, saya lebih suka menyebutnya profit taking atau PT ya, supaya nggak kecampur dengan istilahnya TP atau target price ya. Kalau mau profit taking itu biasanya saya selalu pasang trailing stop ya, seperti itu ya. Bukan karena target price-nya sudah tercapai langsung Anda take profit, belum tentu. Kalau dia breakout lagi ya, Anda bisa tambah lagi atau average up ya. Jadi profit Anda bisa bertambah ya. Kalau dia masih uptrend-nya masih bagus ya, seperti itu ya. Ya mudah-mudahan aja lancar. Berikutnya untuk TPIG, memang sudah saya sebutkan fluktuasinya tinggi ya di sini ya. Area buy interest di 2820 saya sudah sebutkan, naik ke atas 2890 boleh buy ya. Nah, sebelumnya naik ke atas 2990 tambah lagi. Nah, ternyata gagal Pak Sunar ya. Di sanalah saya sudah pernah sering sebutkan. Garis-garis yang sudah saya berikan itu fungsinya ganda. Kalau dia naik lagi boleh pasang automatic order buy ya. Kalau mau tambah lagi ya, naik lagi ya. Seperti itu ya. Nah, kalau dia dalam perjalanannya gagal seperti ini, ya di sanalah kita pasang trailing stop. Memang kalau kita lihat di sini TPG dia fluktuasinya tinggi ya. Jadi kalau kita lihat di sini naik tinggi 2 hari, kemudian dia merah ya, dia turun langsung ya. Kemudian naik lagi ekor panjang ke atas ya. Seperti itu ya. Tapi yang penting di sini
garisnya sudah saya gambarkan ini jauh-jauh hari sebelumnya ya. Jadi bukan karena sudah terjadi terus barusan saya gambarkan, enggak. Ini sudah lama saya gambarkan. Ikutin aja garis ini. Seharusnya sih kalau fluktuasi segini kita jangan takut ya. Jadi tentunya 3070 ke atas dia naik, boleh tambah lagi. Ternyata gagal ya, pasang aja trailing stopnya langsung ya. Automatic order ya seperti itu. Jadi Anda bisa mengamankan profit yang di 2990 ya. Karena saya sudah sebutkan buy-nya bertahap aja, mulai kalau 2820 dari bawah ya, dia berhasil naik bersama buy-nya bertahap aja. Jadi sejauh ini untuk TPIG memang fluktuasinya tinggi ya. Tapi masih ada peluang selama dia berada di atas 2820, masih ada peluang untuk breakout lagi ke atas 3070 ya. Memang sebelumnya di sini gagal, tapi kita sekali lagi saya tekankan ya, kalau kita bicara mengenai resisten, kita jangan menjadikan resisten itu sebagai tembok yang menghalang-halangi kita ya. Kalau dia berhasil breakout ke atas, istilahnya temboknya itu sudah diruntuhkan. Jadi dia akan berusaha untuk membentuk harga yang lebih tinggi lagi ya. Jadi jangan terlalu takut, tapi jangan terlalu agresif ya. Seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk LSIP. LSIP di sini area buying sudah saya gambarkan 1350 di sini ya. Jadi bukan karena sudah rebound terus saya gambarkan enggak ya. Ini sudah pernah saya bahas sebelumnya ketika yang merasa ketinggalan Pak Sunar, saya mau buy tapi ketinggalan, ya tunggu aja buying ini sudah saya gambarkan 1350. Jadi hari ini kan dia rebound, di sanalah kesempatan kita untuk buy. Nah, kalau kita sudah buy, nanti kalau dia naik lagi ke atas high-nya hari ini 1440 atau 1420, kita boleh tambah lagi atau average up, naik ke atas 1500 tambah lagi. Jadi enak kan tradingnya seperti itu ya. Nah, kalau sudah buy, pasang aja stop loss-nya di 1350 atau pakai acuan low-nya hari ini 1345. Jadi kalau turun bawah itu ya lebih baik jual dulu ya, seperti itu ya. Jadi enak kan? Jadi kalau trading itu mudah kalau sudah ada acuan di mana kita pasang trailing stop, di mana kita pasang stop loss, tinggal ikutin aja, pasang automatic order buy dan juga pasang automatic order sell untuk pemasangan trailing stop dan stop loss. Kalau misalnya saya ngomongnya kecepatan, mungkin playback speednya videonya dikurangi ke 0,75 kali ya. Karena terus terang aja saya memang bicaranya agak cepat, jadi ngejar waktu juga ya. Karena setelah ini saya langsung post di YouTube, ada kesempatan yang nonton langsung ada kesempatan keputusan buy ya sebelum marketnya close ya, seperti itu ya. Jadi saya bahasnya waktu sesi 1 break ya. Kurang lebih cukup ya untuk LSIP. Berikutnya untuk PTPP, masih konstruksi BUMN ya. Selain Wika atau PTPP ini masih ada peluang. Di sini 1000 ke atas sudah saya sebutkan, kalau mau PTPP mau buy boleh ya, buy-nya bertahap, naik ke atas 1055 tambah lagi atau average up ya. Naik ke atas 1100 tambah lagi ya. Jadi strateginya di sini belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya. Di sini saya sudah sebutkan kalau dia mulai naik, dia naiknya berhari-hari, berminggu-minggu dan berbulan-bulan. Jadi santai aja, naik lagi tambah lagi average up. Tuh, nanti ada yang bilang pertanyaannya, maksudnya kalau tambah lagi kan average-nya naik. Nah, nanti kalau turun kan istilahnya rugi dong, average-nya naik ya. Ya, tapi kalau afternya dia bagus, dia breakout lagi ke atas ya. Ya, nilai rupiah kita kan semakin bertambah ya, profitnya ya. Ya, seperti itu ya. Jadi jangan terlalu takut, tapi jangan terlalu agresif juga ya. Jadi garis-garisnya sudah saya berikan. Kalau mau buy boleh aja, buy-nya bertahap aja sambil pasang trailing stop dan stop loss. Begitu ya. Memang kalau kita lihat di sini ini ada formasi yang seperti mungkin di mingguannya lebih kelihatan kecil ini ya. Ada seperti W kecil ini ya. Tapi menurut saya sih ini kalau dia berhasil bertahan di atas 1000 ya, selama di atas 1000 ini masih memungkinkan untuk naik lagi ke atas 1300 masih bisa. Tapi belinya bertahap aja seperti itu ya. Apakah ada sentimen positif untuk pemindahan ibu kota? Dari awal saya sudah bilang ya, untuk saham konstruksi BUMN ya. Saya nggak ikutan sentimen, pemindahan ibu kota yang mana yang dapatkan proyek lebih banyak gitu ya. Yang penting adalah fokusnya di pergerakan harganya. Kalau harganya dia naik ya, di sanalah kita mulai buy bertahap ya. Apalagi afternya sudah mulai naik ya, kita mulai profit ya seperti itu. Walaupun dia mungkin jatahnya untuk proyek pemindahan ibu kota lebih sedikit dari yang lainnya. Jadi saya nggak lihat berita seperti itu ya. Dia jatahnya berapa untuk pembangunan dan lain-lain. Yang penting adalah fokus di pergerakan harganya ya. Jadi seperti itu. Kalau dia walaupun ada kata lah misalnya kalau PTPP mendapatkan seluruh proyek ya, misalnya seluruh proyek ya untuk pemindahan ibu kota ya. Tapi harganya kalau nggak naik-naik kemana-mana makin turun ya, percuma dong seperti itu ya. Jadi saya fokusnya di pergerakan harganya, bukan di beritanya ya, seperti itu ya. Selama dia fundamentalnya masih cukup bagus tentunya ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk Excel lah. Koreksinya dalam banget Pak Sunar. Apakah sudah waktunya buy? Memang candle-nya di sini hijau ya, sudah bagus ya. Tapi ini kalau saya sudah sebutkan area buy weakness-nya 2870 itu lebih baik ya, tunggu di sana. Tunggu naik ke atas 2870 kalau barusan kita buy. Memang di sini kalau kita perhatikan downtrend-nya sebenarnya masih cukup kuat ya, walaupun
Ini sudah 1 2 3 hari ya kurang lebih ya, dia mulai naik ke atas ya, higher high walaupun candlenya merah di sini. Menurut saya sih jangan buru-buru buy. Kalaupun mau buy sekarang ya boleh saja sih terpasang aja stop lossnya di 2700 ya. Buy-nya bertahap aja. Kalau naik ke atas 2870 tambah lagi ya. Naik ke atas 2980 tambah lagi. Tapi lebih baik tunggu aja kalau dia sudah berhasil naik ke atas 2870. Nah, mungkin ada yang protes, loh Pak Sunar kok ngajarinnya kok pesat gitu, kok tunggu 2870, ini kan sudah mulai rebound uptrend. Kalau dibilang uptrend ya enggak juga sih. Kalau dalam jangka pendek banget 1 2 3 hari ya memang uptrend rebound ini ya. Tapi kalau kita lihat dalam jangka waktu kurang lebih 1 bulanan ya, menurut saya sih masih jangka pendek. Ini masih posisinya downtrend ya, karena sebelumnya dia rebound, dia swing high yang di sini itu dia lebih rendah daripada high yang di sini sebelumnya ya, seperti itu. Jadi masih cenderung downtrend arahnya. Jadi kita belinya bertahap aja, lebih baik tunggu aja kalau naik ke atas 2870 lebih amannya. Jadi beli saham itu nggak selalu harus nawar di harga paling bawah, nggak ya. Kadang-kadang beli di atas itu untuk konfirmasi, karena kalau kita lihat di sini ya, kalau dia bertahan di atasnya 2870, dia masih bisa naik lagi sampai paling nggak di sini minimal 3070 dikasih ya di sini ya. Kalau dia dari bawah ya, seperti itu ya untuk konfirmasinya. Daripada di sini nanti terjebak lagi, atau sekalian buy on weakness lah kalau mau mancing di bawah ya 2700 ya kurang lebih seperti itu. Tapi saya kecenderungan kalau sahamnya lagi posisinya downtrend, biasanya saya belum menyarankan buy ya, kecuali kalau Anda memang benar-benar mau spekulasi dalam tanda petik tangkap pisau jatuh ya, seperti itu ya. Jadi saya itu nggak pernah menyarankan orang untuk beli saham yang lagi downtrend. Mungkin kalau walaupun saya sarankan, itu pun saya masih spekulasi ya, seperti itu ya, dengan catatan ini pisaunya pernah menyancap di tanah 2530 ya, memang masih risiko kalau beli sekarang walaupun ini candlenya sudah tinggi ya, seperti itu ya. Kalau saya perhatikan sih ini volumenya menurun ya, seperti itu ya. Jadi volumenya masih belum dukung walaupun asing sudah mulai masuk ya, seperti itu ya. Ini kalau kita lihat, ini yang kuning ini adalah net buy foreign ya, tapi saya nggak lihat asingnya ya, saya lihatnya di pergerakan harganya. Kalau kita lihat asing, ini kan trennya masih turun ya kan, dia candle hijau di sini tapi dia masih lanjut turun lagi walaupun ini asingnya mulai net buy. Jadi fokus saya di pergerakan harganya saja. Kurang lebih sekian ya. Jadi yang barusan kenal channel Saham Profit, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan. Di akhir video saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu ya. Amin. Terima kasih banyak. Jangan lupa nonton yang bagian pertama, linknya ada di video deskripsi di bawah ini. Sekian dan terima kasih.